Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kita saat ini akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kita yang pertama kali yaitu akan yang akan kita pelajari yaitu tentang ini nanti komponen satuan-satuan ekosistem, jenis ekosistem, interaksi dan aliran energi dalam ekosistem. Nah, kita mulai ya. Baik, yang pertama kita pelajari apakah itu lingkungan. Lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita, tempat kita itu adalah lingkungan. Lingkungan rumahmu, lingkungan tempat belajarmu, dan lain-lain. Yang kedua, habitat. Habitat itu sesuatu di mana dia itu hidup. Ikan berarti habitatnya di air. Ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Kemudian burung berarti ada di hutan, ada di udara, gitu ya. Kemudian ekosistem. Ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen-komponen ekosistem ada dua, yaitu biotik sama abiotik. Biotik itu yang hidup, abiotik yang mati, yang tak hidup, maaf. Abiotik itu tak hidup, contohnya air, cahaya, tanah, batu gitu ya, itu api dan seterusnya. Kemudian yang biotik itu yang hidup, ada produsen, menghasilkan makanan sendiri, autotrof. Bagaimana caranya? Dia memiliki memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Nah, kalau produsen bisa menghasilkan makanan sendiri, yang kedua itu konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu makannya itu produsen. Karena dia makan produsen tumbuhan, berarti apa? Dia ini konsumen tingkat 1 adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Makan tumbuhan contohnya apa? Ini ya, ulet dan seterusnya. Kemudian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu yang memakan konsumen tingkat 1. Yang memakan hewan berarti apa? Karnivora. Nah, karnivora memakan ini. Nah, memakan apa itu? Konsumen tingkat 1. Nah, kemudian konsumen tingkat 3 seterusnya itu yang makan konsumen tingkat 2. Nah, nanti konsumen yang terakhir, yang menangan, yang di suatu tempat itu dia tidak ada yang memangsa, disebut dengan konsumen puncak. Misalnya di suatu tempat itu yang paling buas, yang paling menang itu singa atau harimau. Kalau di laut mungkin hiu atau paus, gitu ya. Di tempat lain mungkin di hutan mungkin ada komodo, nah itu konsumen puncaknya. Kemudian komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer atau pengurai. Fungsi untuk menguraikan menjadi komponen organik. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana ekosistem itu bisa terbentuk? Ekosistem itu terdiri atas individu atau organisme. Jika hanya terdiri dari satu makhluk hidup, contohnya seorang manusia, sebatang pohon, seekor hewan, itu nanti disebut individu. Kenapa? Hanya satu. Kalau individu itu berkumpul tapi sejenis, maka disebut dengan populasi. Populasi itu beberapa semut, sederet semut, atau sekawanan ikan tapi jenisnya sama, maka itu disebut populasi. Atau rumput-rumput, kalau satu jenis maka itu disebut dengan populasi. Jika populasi beberapa jenis, maka disebut komunitas. Nah, komunitas. Di situ ada rumput, ada mungkin semut, kemudian ada beberapa kelinci dan lain-lain. Itu namanya komunitas. Kemudian biosfer, kumpulan ekosistem. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, kemudian ekosistem dulu. Ekosistem ini interaksi sebelum biosfer ya. Komunitas ini, kalau komunitas tadi makhluk hidup, sekarang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, lingkungannya. Ekosistem sawah misalnya,
ada makhluk hidupnya, tumbuhan, hewan, ada tak hidupnya, sawah, tanah, airnya. Gitu. Ekosistem laut misalnya, ada air, udara, kemudian ada ikannya. Gitu. Kemudian biosfer itu kumpulan ekosistem yang luas, itu namanya biosfer, seperti di bumi. Nah, ini di bumi ini. Nah, selanjutnya kita coba latihan. Ini apa ini namanya? Ekosistem pantai. Ya, betul. Kalau ini apa? Coba. Nih, kumpulan beberapa apa ini? Anak penyu. Ya, karena ini sejenis disebut dengan populasi. Dan kalau ini, maaf ini agak tertutup. Ini sebuah apa ini? Karena ini tertutup nggak apa-apa, kita ganti aja. Harus sebuah namanya individu. Seperti saya ini juga individu karena di sini sendiri. Berikutnya kita lanjutkan tentang jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem yang alami, yang terbuat secara alami, ada di hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, dan padang rumput. Ada yang buatan, dibuat oleh manusia, misalnya taman, kolam, waduk, sawah, akuarium, dan lain-lainnya. Yang dibuat oleh manusia, itu yang buatan. Nah, hubungan antara ekosistem disebut interaksi, hubungannya antara ekosistem itu saling berhubungan, saling berinteraksi. Ada beberapa jenis interaksi. Yang pertama adalah netral, nanti predasi, kita akan bahas nanti selanjutnya. Kompetisi, ini antibiosis dan simbiosis. Ada beberapa jenis ini rangkumannya. Nah, kita bahas satu persatu. Netral, artinya netral. Acuh tak acuh, tidak saling merugikan, tidak saling berinteraksi. Contohnya apa? Kalau ada kambing sama apa ini? Kambing sama kodok tidak saling mengganggu ya. Kucing sama kupu-kupu, nah, tidak saling mengganggu ya. Nah itu, misalnya kamu melihara sapi sama ayam, kan nggak saling berebut, oh makanannya beda, jenisnya juga berbeda. Itu namanya netral, tidak saling berpengaruh. Kemudian hubungan predasi, predator, memakan. Nah, contohnya misalnya ular makan tikus, ini ya. Kijang dimakan harimau, dan seterusnya. Memakan, yang dimakan namanya predasi, mangsa makanannya. Berikutnya hubungan interaksi kompetisi berlomba-lomba. Contohnya apa ini? Sapi sama kuda sama-sama memakan rumput, maka dia berebut ya. Ini loh. Kemudian belalang sama ulat. Kemudian padi sama gulma berebut apa unsur makanan. Ini contoh kompetisi berebut atau berlomba-lomba. Yang keempat yaitu pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Ini sifatnya itu menghambat tumbuhan lain atau bisa mematikan malah. Contohnya adalah jamur penicillium. Ini mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang lain. Ini biasanya digunakan pada obat-obatan. Kemudian ini pohon pinus mengeluarkan zat kimia sehingga di sekitar pohon pinus itu dia tidak tumbuh tumbuhan yang lainnya. Kemudian ada gulma. Gulma itu membuat tanaman itu tidak bisa besar di sekitarnya, alang-alang dan rumput tegi. Ini disebut pola antibiosis. Kemudian yang kelima, interaksi simbiosis. Ada beberapa simbiosis, ini biasa sudah pernah dibahas di SD ya. Dan mutualisme saling menguntungkan. Contohnya ini ya, kerbau dan jalak, ini yang paling terkenal waktu di SD dulu. Kemudian ada bakteri nitrogen di akar tanaman yang membutuhkan nitrogen ini. Jadi antara bakteri dengan akar tanaman ini saling menguntungkan. Kemudian ada yang kedua adalah hubungan parasitisme. Yang untung satu, yang satu dirugikan. Ini benalu ya, namanya benalu putri, tali putri, jenis makanan apa ini, cacing pita, cacing hati di tubuh manusia. Nah, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, yaitu yang satu untung, yang satu tidak rugi. Contohnya tumbuhan anggrek pada tanaman inang. Tanaman inang itu tanaman yang ditempatinya, bisa pohon mangga, bisa pohon rambutan dan lain-lain. Kemudian ini ada ikan juga, ikan
Waduh, ini nggak kelihatan ya. Nah, ikan butterslip pada tumbuhan karang di laut. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ini bukan apa ini? Saling cuek berarti netral. Kalau ini gambar ini berarti yang predasi. Kalau ini simbiosis mutualisme, ini juga gitu ya. Ini bisa predasi juga, ini bisa makan ini ya. Lanjut. Nah, ini juga. Ini komensalisme, ini ya. Ada dua ini ya, hewannya ini sama ini kecil. Ini komensalisme, kemudian ini predasi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan pada satu ekosistem. Nah, sistem makanan dimakan pada satu ekosistem disebut rantai makanan. Ini makanan di contoh rantai makanan di darat, yang ini di laut ya. Phyto itu tumbuhan laut, zoo itu hewan laut, hewan kecil di laut dimakan ini, kemudian dimakan di atasnya gitu ya. Nah, ini kemudian contoh rantai makanan di darat ini. Tugas kalian nanti membuat rantai makanan di sawah. Membuat rantai makanan di sawah. Tugasnya yang pertama, buat gambar rantai makanan di sawah, kemudian difoto, dikirimkan lewat Google Classroom nanti ya. Itu tugas yang pertama. Ekosistemnya nanti di sawah, ingat di sawah ya. Itu tugas yang pertama. Ini contohnya, contoh rantai makanannya ini. Kemudian rantai makanan yang banyak membentuk jaring-jaring. Itu jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan dalam satu ekosistem. Ini. Jadi ini tadi kalau rantai makanan tadi kan cuma satu arah saja. Kalau ini bercabang-cabang, cirinya bercabang-cabang. Ini dimakan ulat, juga dimakan tikus, juga dimakan belalang. Belalangnya dimakan katak, juga dimakan burung. Kayak gini. Nah, itu namanya jaring-jaring makanan. Nah, ini jaring makanan, contoh jaring-jaring makanan yang lain. Nah, ini juga contoh jaring makanan yang lain. Nah, nanti tugas yang kedua, buat jaring-jaring makanan di laut. Buat jaring makanan di laut, ikan-ikan atau tumbuhan di laut. Jadi tugas yang pertama tadi rantai makanan di sawah, yang kedua gambar jaring-jaring makanan di laut. Tugasnya cuma 2. Nah, berikutnya yaitu tentang piramida makanan. Bentuk piramida itu limas, kerucut. Nah, ini mengerucut di ujungnya. Yang paling dasar yaitu produsen tumbuhan, yang di atasnya itu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen 3, atau puncaknya. Ini piramida makanan. Oke, sampai sini belajar kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa kirimkan tugasnya via Google Classroom. Yang pertama, buat rantai makanan di sawah. Yang kedua, membuat jaring-jaring makanan di ekosistemnya di laut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.